他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 426 Melihat Skate 2. Monster-monster ini memang luar biasa. Masing-masing dari mereka tidak besar dalam membangun, hanya mencapai panjang kira-kira 2 meter. Itu tampak seperti ikan khusus, seluruhnya rata dan tidak terlalu lebar, kira-kira mencapai 1/3 meter lebarnya. Tubuhnya rata dan kurus, tetapi penampilannya terlalu garang. Di atas kepalanya ada gigi gergaji tajam yang memanjang lebih dari 1 meter. Di rawa kesuraman yang gelap, kilatan dari gigi gergaji mereka mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sebenarnya, benda ini mencapai panjang sekitar 2 meter, tetapi gigi gergaji di kepalanya menempati 1 meter dari panjang itu, membuat tubuhnya menjadi setengah dari seluruh panjangnya. Fisik mengerikan macam apa itu? Di punggungnya, sirip besar dengan penuh semangat mendorong tubuhnya. Dan lebih jauh lagi, masing-masing ikan mengerikan ini menghasilkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Energi spiritual ini adalah jenis yang Long Haon belum pernah lihat sebelumnya, benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan elemen air dari binatang ajaib air biasa, karena ada beberapa elemen angin dan ruang yang tercampur di dalamnya. Atau mungkin itu adalah campuran dari keduanya. Pada saat ikan mengerikan ini muncul, mereka jelas memiliki dorongan dari elemen angin, sementara gigi gergaji mengerikan mereka di tubuh mereka memancarkan fluktuasi atribut spasial. Karena itu, kekuatan serangan mereka sangat hebat. Apa yang mereka gunakan adalah spatial cut. Saat ini, lusinan ikan mengerikan ini muncul di depan pandangan semua orang. Di bawah pemboman dari 5 elemen Haoyue, ikan-ikan mengerikan yang ditargetkan memenuhi udara dengan cairan putih, dan sebagian besar dari mereka tetap tidak terluka. Dari kulit mereka yang sangat mengkilap, beberapa cahaya berwarna perak redup terlihat menyebar. Akibat dari pemboman itu adalah regenerasi tubuh mereka, dan tidak ada bahaya nyata yang ditimbulkan pada mereka. Menjadi binatang ajaib atribut ganda spasial dan angin, aspek mereka yang paling menakutkan adalah kekuatan ofensif mereka, tetapi baik pertahanan maupun kecepatan mereka tidak ada yang bisa ditertawakan. Jadi binatang ajaib semacam ini masih ada di rawa kesuraman ini. Dan yang lebih menakutkan, mereka hidup berkelompok. Sebenarnya, seharusnya ada lebih dari 100 orang yang hidup di danau ini. Long Haon menarik napas, segera memanggil 2 penjaga suci dari melodi abadi, meminta mereka mengidentifikasi monster ini. Kedua penjaga suci tampak tidak bingung, karena mereka secara bersamaan menyebutkan nama yang tidak diketahui semua orang. Melihat skate. Betapa mengejutkan. Bukankah spesies ini seharusnya sudah punah sejak lama? Bagaimana mungkin ada beberapa di sini? Kedua pembangkit tenaga listrik yang biasanya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi sekarang, mereka jelas sangat terkejut. Long Haon bertanya, apa itu Shallallahu Alaihi Wasallam Skates? Pengawal suci ke-11 menjawab dengan suara yang masih dipenuhi ketakutan, mereka adalah binatang ajaib yang menakutkan. Kekuatan individu mereka sangat tinggi, setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8, dan di atas itu, mereka umumnya ditemukan dalam satu paket. Kekuatan penghancur mereka sangat besar, ciri khas mereka adalah tanduk di kepala mereka. Meskipun itu adalah bagian dari tubuh mereka, itu tetap menjadi senjata mereka yang paling menakutkan. Binatang ajaib ini menakutkan baik di darat maupun di laut. Kelemahan terbesar mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk terbang, tetapi kemampuan kamuflase mereka juga luar biasa. Bahkan binatang ajaib dan manusia dengan kemampuan terbang dapat dengan mudah dibunuh tanpa diberi waktu untuk melarikan diri menggunakannya. Di zaman kuno, binatang ajaib ini memiliki kehadiran tirani, tetapi setelah itu, mereka menemui kehancuran karena bertemu dengan pemangsa mereka, naga raksasa. Saya tidak berharap untuk benar-benar menemukan beberapa dalam hidup ini.
Keberadaan mereka hanya diketahui dari buku-buku kuno. Longhound tersentak pada informasi ini. Tidak heran monster ini begitu kuat, jadi mereka sebenarnya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8. Itu lebih dari 100 binatang ajaib dari peringkat ke-8. Jika mereka diberkahi dengan kemampuan terbang, satu-satunya pilihannya adalah memimpin rekan-rekannya kembali ke menara keabadian, karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan ancaman itu. Pada saat ini, Shallallahu Alaihi Wasallam skates di bawah melolong satu demi satu. Lolongan mereka tidak terlalu keras, tetapi memiliki perasaan bergema yang dalam. Shallallahu Alaihi Wasallam skates yang Haoyue bunuh sebelumnya dengan ledakan kekuatannya kira-kira 3, dan beberapa terluka. Mereka semua berada di peringkat ke-8, jika mereka berada dalam 1 lawan 1, Haoyue akan jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi ketika bertemu dengan banyak Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini, Haoyue hanya bisa berhenti. Namun, Haoyue tidak mudah diganggu. Dari terluka oleh serangan mendadak mereka, lebih lanjut menambahkan bahaya kematian Longhound terkena, dia benar-benar marah. Tanpa henti, dia meludah lagi dan lagi ke arah danau kecil di bawah, terutama untuk Little Purple yang baru lahir, yang ludah beracunnya sangat beracun, menyebabkan bahkan anggota dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 terkejut melihatnya. Namun, Shallallahu Alaihi Wasallam skates memang pantas disebut makhluk antik yang tangguh. Mereka memiliki teknik khusus perlawanan, membentuk pusaran air dengan gergaji mereka. Orang bisa dengan jelas melihat lingkaran putih ungu menyebar keluar, memenuhi udara dan mengambil bentuk kubah pelindung putih perak yang menutupi area yang luas. Sementara itu, hal yang lebih aneh lagi adalah bahwa danau di bawahnya menjadi berlumpur karena pemboman Haoyue, tetapi dari cahaya perak yang menyebar, danau itu dengan cepat mendapatkan kembali warna yang jernih, seolah-olah semua racun terbang ke langit. Benar. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan racun, Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini tidak mungkin bertahan di tanah kematian ini. Meskipun proyektil Haoyue sangat kuat, itu tidak cukup efektif melawan begitu banyak Shallallahu Alaihi Wasallam skates yang bertindak sebagai satu unit. Itu hanya bisa membuat mereka terbang satu persatu, dan tidak menjadi serangan yang efisien. Secara kebetulan, Haoyue memiliki kepala unsur racun kelima ini. Saat ini, kabut tebal beracun yang mengelilingi mereka terhalau oleh aura yang keluar dari tubuh Haoyue. Seperti yang bisa dibayangkan, jika kelompok Longhound terbang ke langit dengan menggunakan sayap mereka, bahkan jika mereka mampu menahan racun, energi spiritual mereka akan cepat habis. Maka akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bisa keluar dari kabut beracun itu. Lagi pula, siapa yang bisa yakin bahwa tidak akan ada musuh kuat lainnya di dalam atau di luar gas rawa beracun itu? 5 kepala besar Haoyue terus-menerus mengeluarkan teriakan kemarahan, jelas dibuat marah oleh serangan mendadak dari Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini. Sayap besar di punggungnya terus mengepak, dan fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya juga terus menguat. Longhound menepuk punggung Haoyue, menghiburnya, biarlah. Ini adalah tempat tinggal mereka. Kami hanya akan terbang dan hanya itu. Meskipun Haoyue tidak mau, dia tidak akan melawan kehendak Longhound. Dengan perasaan tidak puas, dia mengepakkan kedua sayap di punggungnya ke depan, berencana menyeberangi danau ini dari langit, sebelum menemukan titik untuk mendarat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, penerbangan ke langit, sambil membawa 7 orang di punggungnya dan harus melawan racun datang dengan konsumsi yang besar untuknya. Namun, kulit di wajah kelompok Longhound berubah dengan cepat, karena Shallallahu Alaihi Wasallam skate yang awalnya tinggal di danau tiba-tiba mengejar Haoyue. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskannya. Apa yang dilakukan Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini? Longhound terkejut. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa jika mereka mendarat di tanah, mereka benar-benar tidak cocok untuk Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini. Baik secara fisik, dalam energi spiritual atau kekuatan serangan, mereka benar-benar tidak sebanding dengan banyak Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini. Holy Guard ke-11 menjelaskan, Shallallahu Alaihi Wasallam skates hidup berkelompok, dan memiliki solidaritas yang sangat baik. Inilah sebabnya mengapa mereka menyimpan dendam sangat dalam. Sebelumnya,
Kamu membunuh salah satu rekan mereka, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Long Haon menunjukkan senyum tenang, mereka mungkin bisa mengurus orang lain seperti itu, tapi kita. Saya khawatir mereka memilih target yang salah. Setelah maju begitu lama, kita harus beristirahat. Ayo pergi, dan kembali ke Menara Keabadian. Mengikuti trek membutuhkan target, jadi ketika Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini kehilangan target, apalagi yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang lain selain kembali ke habitatnya sendiri. Kilatan cahaya muncul, perlahan menyebar, menyelimuti sosok besar Hao Yue. Itu menghilang, dan saat berikutnya, kelompok Long Haon diangkut ke lantai pertama Menara Keabadian. Kembali ke Menara Keabadian, semua orang akhirnya menghela nafas. Setidaknya di sini, mereka merasa damai, dan tidak perlu khawatir tentang beberapa makhluk mengerikan yang tiba-tiba menyerbu mereka dari tanah kematian itu. Namun, Long Haon tetap cukup penasaran dengan Shallallahu Alaihi Wasallam Skates. Menanyakan dua penjaga suci, dia memperoleh beberapa detail mengenai spesies ini. Shallallahu Alaihi Wasallam Skates memang makhluk yang tangguh. Jika bukan karena kelemahan mereka karena tidak bisa terbang, mereka akan tetap menjadi tiran di benua itu lebih lama lagi. Alasan mengapa mereka memiliki elemen ganda adalah karena tubuh mereka. Tanduk mereka mengandung atribut spasial, sedangkan tubuh mereka mengandung atribut angin. Kedua atribut ini saling melengkapi, membuat kecepatan serangan mereka luar biasa. Hao Yue sudah cukup beruntung bisa membunuh beberapa Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, karena serangannya yang mendadak, dan dari pertahanan mereka yang tidak memadai. Berdasarkan dua penjaga suci ini, di rawa-rawa ini, bahkan jika ada beberapa boa hutan dari peringkat ke-10, dia tidak akan berani menyerbu wilayah kelompok Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini. Faktanya, dalam hal kekuatan serangan, tanduk mereka tidak kalah dengan peralatan legendaris biasa. Dengan cara yang sama, karena kekuatan besar dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, tubuh masing-masing Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini bisa disebut sebagai harta yang berharga. Pertama-tama, mengingat tubuh Shallallahu Alaihi Wasallam Skate memiliki kemampuan untuk menahan gelombang konstan dari dua elemen di dalamnya, itu jauh lebih kuat daripada binatang ajaib biasa dalam hal ketangguhan. Tentu saja, ini tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang aneh yang mengendalikan begitu banyak elemen seperti Hao Yue. Bagian terberat dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skate bukanlah tanduknya, tetapi bagian tengah punggungnya, dengan 3 lapisan kulit putih keperakan, membuatnya sangat keras. Berikutnya adalah tanduk mengerikan, yang tanpa perbaikan apapun, jelas dari mana, adalah sudah menjadi bagian dari elemen spasial setidaknya tier glorious. Dan itu akan memiliki kekuatan serangan yang menyamai tingkat legendaris, tetapi, di tangan manusia, kekuatan tanduk ini akan sedikit berkurang. Namun, bagaimana jika tanduk ini diolah? Pengawal suci ke-11 memberitahu Long Haon bahwa semua senjata dari zaman kuno yang dibuat dengan Shallallahu Alaihi Wasallam Skate Horn adalah item tingkat legendaris. Chapter 427 Melihat Sepatu Roda 3. Kristal ajaib dari Shallallahu Alaihi Wasallam Skates tidak sama dengan binatang ajaib lainnya. Kristal ajaib mereka memiliki kekuatan khusus, yang disebut dispel. Mampu menghilangkan racun dan efek negatif, dan untuk menjaga tubuh tetap murni, dengan masukan energi spiritual akan menunjukkan efek ini dalam kisaran tertentu. Ini menjadikannya harta yang berharga, yang, jika digunakan dengan baik, menahan binatang ajaib atau musuh dari atribut racun. Dan selanjutnya, korosi dari elemen kegelapan juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Dengan demikian, tubuh Shallallahu Alaihi Wasallam Skates adalah harta yang berharga. Tentu saja, untuk membunuh salah satu dari binatang ajaib ini, diperlukan rencana yang matang. Ini diberikan bagaimana mereka menyimpan dendam. Untuk membunuh musuhnya, Shallallahu Alaihi Wasallam Skates umumnya hanya membutuhkan sepersekian detik. Dan berdasarkan analisis dari dua penjaga suci, karena danau ini memiliki begitu banyak Shallallahu Alaihi Wasallam Skate di dalamnya, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate yang sangat kuat mungkin akan tinggal di dalamnya. Hanya saja itu tidak muncul sebelumnya. Setelah menembus dari peringkat ke-8, itu menjadi Shallallahu Alaihi Wasallam Skate dari kelas yang lebih tinggi, dengan aspek yang paling menakutkan adalah kemampuan teleportasi instan mereka.
Benar, meskipun sama-sama tidak mampu terbang, siapa yang berani memperkirakan jarak maksimal dari kemampuan teleportasinya? Jika yang ini menyerang mereka secara tiba-tiba, pikirkan saja, ketika melihat seberapa tajam tanduk Shallallahu Alaihi Wasallam skate biasa, tingkat teror apa yang akan dicapai oleh tanduk Shallallahu Alaihi Wasallam skate king semacam ini. Long Haon tampak tidak terganggu, tapi salah satu sekutu yang berdiri di sisinya, memiliki tampilan yang diaduk, wajahnya berubah menjadi warna merah yang tidak biasa, dan napasnya agak terburu-buru. Jangan salah paham, itu bukan cair, tapi Wang Yuanyuan yang akan ngiler. Dan tidak heran Wang Yuanyuan akan memiliki reaksi seperti itu. Atribut spasialnya sangat jarang terlihat di semua panggilan. Peralatan atribut spasial bahkan lebih langka, dan ini adalah alasan mengapa Long Haon ingin memprioritaskan peralatan yang dibeli untuknya sebelum orang lain. Mendengar bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam Skates ini memiliki tanduk yang begitu kuat, akan agak aneh bagi Wang Yuanyuan untuk tidak mengingini ini. Dia memiliki garis keturunan Divine Soul Shield, membuatnya bisa menggunakannya sebagai senjata, tapi ini hanyalah senjata yang kuat dan tidak lebih. Perisai jiwa surgawi memiliki batasnya, dan Wang Yuanyuan mengerti itu. Senjata ini tentu saja menggabungkan serangan dan pertahanan dengan baik, tetapi menggunakannya dalam kombinasi dengan atribut spasial sangat sulit. Secara khusus, itu akan terus bertambah berat saat menambahkan kristal spasial. Pada saat pertempuran berkepanjangan, Wang Yuanyuan tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya. Sebenarnya, senjata warisan garis keturunan menjadi Divine Soul Shield ini seharusnya digunakan sebagai senjata pamungkas, bukan senjata biasa. Yuanyuan, aku mengerti pikiranmu. Jangan khawatir, kami akan memikirkan sesuatu, dan jika memungkinkan, kami tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Ya. Wang Yuanyuan memberikan persetujuannya. Meskipun dia tidak bisa tetap tenang, pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, Shallallahu Alaihi Wasallam skate benar-benar berbahaya. Long Haon mengumpulkan rekan-rekannya, semua orang mendengar tentang manfaat dari Shallallahu Alaihi Wasallam skates. Dapat dikatakan bahwa semua bagian tubuhnya adalah harta karun. Jika memungkinkan, saya ingin membawa serta beberapa Shallallahu Alaihi Wasallam skates. Ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Yuanyuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat aliansi. Jika dijual, kita akan mendapatkan dari poin kontribusi itu, memungkinkan kita untuk mendapatkan peralatan yang bagus untuk yang lain. Tanpa perlu Long Haon untuk mengatakan lebih jauh, semua orang terlihat bersemangat. Pada saat pertemuan mereka melawan boa hutan, semua orang memiliki pemikiran yang sama, bahwa karena mereka mendapat kesempatan untuk bertemu makhluk langka dari zaman kuno, mereka tidak mau melepaskan banyak keuntungan mereka. Pemburu iblis adalah makhluk yang tumbuh dari darah makhluk hidup lain, dan memperkuat kekuatan mereka akan selalu menjadi prioritas utama mereka. Mereka tidak menemukan Forest Boas, tetapi Shallallahu Alaihi Wasallam skates sekarang ada di depan mereka. Kami saat ini harus mendiskusikan tindakan kami yang akan datang. Poin utamanya adalah, pertama, bagi kami, aspek yang paling penting untuk ditekankan adalah keselamatan. Tidak peduli seberapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam skates kepada kita harus membidiknya dengan premis bahwa setiap orang harus kembali dengan selamat. Long Haon tegas dan tegas, karena apa yang paling tidak ingin dia lihat adalah rekan-rekannya mengambil risiko yang tidak perlu demi keuntungan. Karena itu, dia secara khusus menekankan hal ini. Setelah itu, tatapannya menyapu sisi rekan-rekannya. Setelah melihat mereka menyetujui, dia melanjutkan berbicara, lalu, selanjutnya adalah perencanaan yang ketat. Shallallahu Alaihi Wasallam skate biasa sudah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi Shallallahu Alaihi Wasallam skate king sangat mungkin akan menjadi seperti Raja Boa Hutan, binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dalam keadaan kita saat ini. Jika kita menghadapi Shallallahu Alaihi Wasallam skate king mereka, kemungkinan besar akan ada korban dari pihak kita. Jadi, kami hanya bisa mengincar Shallallahu Alaihi Wasallam skates biasa untuk saat ini. Bagi kami, situasi terbaik adalah kelompok Shallallahu Alaihi Wasallam skates ini tidak memiliki raja di antara barisan mereka.
Namun, bersiap-siap tidak ada salahnya. Kami harus mempertimbangkan situasi terburuk. Semuanya, berikan saran Anda. Kami akan bergerak setelah ini. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu istirahat dan reorganisasi, seperti yang mereka diskusikan. Meskipun mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual di Menara Keabadian, mereka tidak menggunakan banyak sebelumnya. Tetapi setelah memasuki rawa kesuraman, semua orang menjadi tegang, dan Menara Keabadian menjadi tempat yang efektif bagi mereka untuk bersantai dan mempertahankan kondisi puncak untuk pertempuran yang akan datang. Setelah menyetujui taktik, Long Haon tidak membawa semua orang kembali ke rawa kesuraman untuk melaksanakan rencana mereka, tetapi membawa semua orang ke lantai 2 Menara Keabadian. Hao Yue membentangkan sepasang sayapnya yang besar, melayang di atas awan yang samar-samar terlihat di lantai 2. Semua orang berada di belakang Hao Yue, dan yang paling gelisah jelas Chaier, yang melupakan segalanya dari tempat ini bersama dengan sisa ingatannya. Setelah datang entah berapa kali berlatih di lantai pertama ini, semua orang sudah terbiasa melatih taktik pertempuran udara mereka di sini. Tetapi sampai saat mereka meninggalkan aliansi Kuil, mereka belum lulus 2 tes terakhir di lantai 2. Dan demi menjaga pelatihan rekan-rekannya dalam pertempuran udara yang Long Haon telah mengesampingkan masalah 2 tes terakhir ini. Namun, dia sekarang mengambil keputusan lain. Hao Yue maju di langit di bawah pimpinan Long Haon, saat awan di sekitarnya tersapu melewati jalannya. Dari jauh, sebuah patung emas besar bisa terlihat samar-samar. Pos pemeriksaan yang mereka lewati sebelumnya tidak akan muncul kembali, dan melihat patung itu, Long Haon membuat Hao Yue berhenti maju. Simasian mengajukan pertanyaan, "Bos, apakah kita akan melanjutkan pelatihan sekarang? Tetapi energi spiritual yang dikonsumsi akan sulit untuk dipulihkan." Long Haon menggelengkan kepalanya. Penuh penghinaan, Lin Xin berkomentar, "Baldie, apakah kamu punya lumpur untuk otak? Apakah Anda tidak mengerti niat bos? Bos ingin kita meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Lihat baik-baik." Long Haon tidak menjelaskan lebih lanjut, memberikan senyum sebelum menyebarkan 4 sayap di punggungnya, sudah terbang di atas. Di tangannya, Rippling Light dan Area of the Goddess of Light muncul secara bersamaan, dan pada saat terbang, sorot matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tepat sebelum dia berada di tanda 20 meter, lampu hijau tiba-tiba muncul entah dari mana, diikuti oleh penampilan kerangka tanpa suara di udara. Kerangka ini terlihat cukup aneh, sedikit lebih kecil dari pengawal suci ke-11, dan memiliki 2 sayap lebih banyak dari Long Haon di punggungnya. Seiring dengan kilatan api hijau yang membakar di dalam tubuhnya, cahaya hijau yang intens mengalir keluar darinya. Samar-samar orang bisa melihat elemen angin yang kuat berputar di sekelilingnya. Senjata kerangka ini juga cukup istimewa, berbeda dari yang sudah ada. Ini adalah 2 belati berbentuk es, juga berwarna hijau. Di atas senjata, bentuk kerucut runcing bisa dilihat. Tanpa ragu, senjata ini akan sangat merusak jika terjadi serangan langsung. Api hijau mencolok berdenyut parah di kedua matanya. Tubuhnya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk terlihat ilusi. Menjadi sangat akrab dengan kerangka ini, semua orang mengerti bahwa itu bukan karena dia menghilang, tetapi dia berakselerasi ke batas ekstrim dalam waktu singkat, siap untuk membiarkan kecepatannya meledak sepenuhnya kapan saja. Benar, kerangka hijau ini adalah pembangkit tenaga jiwa, entitas kuat yang menjaga lantai 2. Dan setelah semua orang mencapai lantai 2, instruktur pertempuran udara asli mereka adalah dia. Itu adalah kerangka yang kuat dengan afinitas yang sangat baik dengan angin. Melihat dia, semua orang termasuk Long Haon menggigil. Mereka telah disalahgunakan cukup parah oleh kerangka hijau ini. Kecepatannya yang mengerikan tetap segar dalam ingatan mereka. Long Haon dengan hormat melakukan penghormatan ksatria standar di depan kerangka hijau ini, sebelum melebarkan 4 sayap di punggungnya, dan membiarkan api suci yang kuat membubung di sekelilingnya. Di rawa kesuraman, penjaga suci ke-11 dan ke-12 menggunakan kekuatan dan taktik pertempuran mereka sendiri untuk membuktikan nilai mereka, dan seperti yang dikatakan Lin Xin, Long Haon telah membuat persiapannya untuk menaklukkan kerangka kuat ini yang kemungkinan besar adalah kuil suci ke-10. Penjaga, sehingga meningkatkan kekuatan tim mereka.
Di depan Shallallahu Alaihi Wasallam skates yang sangat cepat ini, kegunaan dari pengawal suci ke-10 tidak diragukan lagi akan sangat besar. Ini adalah inti dari rencana yang ada dalam pikiran Long Haon. Itu adalah sesuatu yang muncul di benaknya ketika Long Haon dan rekan-rekannya membahas tindakan balasan untuk situasi tersebut. Tepat pada saat tubuh Long Haon melangkah maju, kerangka hijau itu bergerak. Dengan pemandangan yang tak terlukiskan, dia muncul dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah menghancurkan pemandangan semua orang begitu dia bergerak. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, semua orang hampir hanya mengandalkan insting dan persepsi mereka ketika mempelajari taktik pertempuran udara dengannya, karena mata mereka tidak dapat mengikuti gerakan kerangka hijau. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kecepatannya. Dengan kilatan cahaya hijau yang redup, punggungnya menghadap ke belakang Long Haon, diikuti dengan tusukan belakang ganda pembunuh standar yang diarahkan ke belakang, mengarah ke tulang rusuk Long Haon. Kerangka hijau itu bahkan tidak berbalik, hanya memegang belatinya ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama saat ia bertindak, Long Haon juga pindah. Dia sebenarnya tidak berusaha menghindar, tetapi mengarahkan backstab ke belakang seperti kerangka hijau. Hanya, miliknya dengan satu pedang dan bukan dua. Sebelum bentrokan dengan kerangka hijau itu, rippling light di tangan kirinya sudah dicengkeram ke belakang. Chapter 428 7 Seni Cair dari Dewa Kematian, I. Kerangka hijau itu memang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Long Haon mengerti betul bahwa jika dia mencoba menghindarinya, dia akan terjebak dalam ritme lawannya, dan setelah itu, menang akan sangat sulit. Jadi, dia mungkin juga tidak melarikan diri tetapi mempertaruhkan segalanya dalam upaya untuk melawan. Kecepatan kerangka hijau itu benar-benar menakutkan. Setelah terbiasa dengan pola gerakan Long Haon, sepasang belati di tangannya tiba-tiba meletus. Menghasilkan dua percikan lampu hijau, mereka menusuk baju besi Long Haon sebelum benar-benar menghentikan serangan, mengepakkan 6 sayap di punggungnya ke bawah untuk naik ke langit. Setelah itu, kaki kirinya mengarahkan tendangan ke bagian belakang kepala Long Haon. Jika kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12 dapat dikatakan bergerak sebebas awan di langit, maka kerangka ini seperti sambaran petir hijau, bergerak sangat cepat. Mencocokkan kecepatannya tidak terpikirkan oleh siapapun yang hadir di sana. Long Haon tidak memiliki pemikiran ini sama sekali, dan sayap di punggungnya mengepak ke kiri, menyebabkan tubuhnya berbelok seketika. Kemudian keempat sayapnya tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergerak ke belakang, secara paksa menabrak kerangka hijau. Dengan suara ringan, Long Haon merasa tubuhnya gemetar, sementara kerangka hijau jatuh kembali dengan lembut. Benar, justru karena kecepatannya yang mengerikan, kerangka itu hanya bisa digambarkan sebagai orang biasa dalam serangan dan pertahanan. Setelah energi spiritual eksternal Long Haon ini mendapat diperkuat beberapa kali, mencapai tingkat yang cukup besar, setidaknya setara dengan tingkat energi spiritual internal. Dalam beberapa hal, dia tampak seperti iblis. Dari mandi di inti naga iblis atau dorongan kekuatannya baru-baru ini yang berasal dari evolusi Haoyue, Long Haon memperoleh tubuh yang cukup tangguh. Jadi, setelah bentrok secara langsung, dia sebenarnya tidak menderita kerugian. Pada saat yang sama, dia akhirnya berhasil mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Sejak datang ke sini, dia tidak memiliki niat untuk berlatih dalam pertempuran dengan kerangka hijau, tetapi untuk benar-benar mengalahkannya, dan mendapatkan jasanya. Arya of the Goddess of Light memotong ke depan. Dari pukulannya di udara, semua orang bisa merasakan perubahan Long Haon. Dia tidak terlihat seperti laki-laki lagi, tetapi memberi kesan seperti kumpulan bintang, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Semua orang dengan jelas melihat Long Haon menghilang tepat setelah menyelesaikan serangan pedang ini, hanya menyisakan niat pedang yang tak habis-habisnya di udara. Niat pedang menggabungkan niat pedang, hati pedang, dan teknik pedangnya. Setelah pertempuran melawan Ahbao, pemahaman Long Haon tentang niat pedang meningkat ke tingkat yang baru, dan serangan pedang ini tampaknya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Itu langsung muncul dan memberikan skakmat yang menentukan terhadap lawannya. Saat itu juga, kerangka hijau seperti kilat berhenti dengan kuat di udara. Itu tidak punya pilihan selain berhenti,
karena jika terus bergerak maju, sangat mungkin bahwa saat berikutnya, Arya Dewi Cahaya Long Haon akan mengirisnya. Dan pukulan yang penuh dengan niat pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Dengan kedipan cahaya redup, mata Long Haon mengungkapkan ekspresi penuh keyakinan. Bahkan Long Haon tidak mengharapkan serangannya yang menggunakan hati pedangnya menjadi sangat penting. Arya of the Goddess of Light sepertinya mengeluarkan suara ceria. Semburan niat pedang ini benar-benar luar biasa. Sampai-sampai kekuatan Arya of the Goddess of Light tampaknya sepenuhnya digunakan oleh Long Haon saat itu. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara, dan kerangka hijau yang gesit dikunci oleh niat pedang. Bahkan jika Long Haon tidak dapat mengetahui lokasinya yang selalu berubah, kerangka hijau itu terperangkap dalam jaring. Saat itu, sosok emas muncul tanpa suara di belakang Long Haon ini. Segera, dua teriakan naga bergema, memancar keluar dengan dua pilar besar cahaya dari punggung Long Haon, langsung menuju kerangka hijau ini. Dual Dragons of Light and Rain, salah satu teknik ofensif masa lalu Long Haon, akhirnya muncul kembali di medan perang. Benar, Blue Rain, Hibiscus of Light dibangkitkan. Setelah Cair kehilangan ingatannya, Yating memberitahu Long Haon tepat setelah memulihkan energi spiritualnya bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light, yang merupakan senjata paling kuat Long Haon mengalami kebangkitan total, dan sekarang kembali menjadi senjata Long Haon. Namun, Long Haon sudah memiliki Rippling Light sebagai senjata sekunder, jadi dia tidak segera mengeluarkannya, sampai sekarang ketika tiba-tiba digunakan kembali. Kemampuan mengikat yang kuat dari Dual Dragon of Light and Rain memperoleh kekuatan dengan Long Haon dan Yating, segera memainkan peran yang menentukan. Warna emas pekat tanpa suara mengikat bahu kerangka hijau, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan mata Long Haon ini menatap lekat-lekat itu. Benar, bahkan tanpa menggunakan naga ganda cahaya dan hujan, Long Haon memiliki kepastian untuk menang melawan kerangka hijau ini. Tetapi jika dia melakukannya, dia tidak dapat menjamin bahwa kerangka hijau ini tidak akan terluka. Bagaimanapun, kecepatannya sangat hebat, dan tanpa teknik pertempuran yang kuat, menghentikannya akan terbukti sulit. Niat pedang pantang menyerah Long Haon akan sangat mungkin merobek tubuhnya sampai hancur. Meskipun ini tidak akan membunuhnya secara nyata, kerangka hijau ini akan membutuhkan waktu lama untuk dipelihara oleh melodi abadi agar dapat pulih sepenuhnya. Dan Long Haon membutuhkan kekuatannya sekarang, jadi dia tidak mau menunggu pemulihannya. Jadi, pertempuran ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Setelah kerangka hijau melewati waktu singkat dalam keadaan pingsan, cahaya hijau mencolok di matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan membungkuk, ia menyatakan kepada Long Haon, pengawal suci ke-10 memberi hormat kepada guru. Dengan kilatan cahaya hijau, itu langsung melepaskan diri dari naga ganda cahaya dan hujan, memasuki melodi abadi di dada Long Haon. Menampilkan senyum, Long Haon mencapai tujuan pertamanya. Dengan bantuan kerangka hijau ini dalam pertempuran, rencananya jauh lebih dekat dengan penyelesaian. Blue Rain biru dan emas, Hibiscus of Light, muncul dengan tenang di udara. Melihatnya, Long Haon merasakan keakraban yang luar biasa. Pedang berat ini terhubung dengannya melalui kontrak darah. Setelah memulihkan Rippling Light dan Arya of the Goddess of Light, Long Haon melambaikan tangannya, memanggil Blue Rain, Hibiscus of Light untuk datang ke tangannya. Yang mengejutkannya, kontrak yang menghubungkannya dengan pedang berat ini tampaknya telah menguat sejak kebangkitannya. Dan aura yang menyebar dari pedang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, seolah-olah itu telah berevolusi sampai batas tertentu, mencapai tingkat senjata tingkat legendaris yang otentik. Kemampuan untuk berevolusi ini adalah salah satu area terkuat dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Merasakan perasaan air darinya, dia perlahan mulai memahami perubahan di atasnya. Itu dihasilkan dari kontrak mereka, kontrak antara pria dan pedangnya. Saat pemahamannya tentang niat pedang meningkat, penerimaan pedang apapun di tangannya meningkat. Yang lain memperhatikan dengan ama, dan meskipun mereka tetap diam, raut wajah mereka menjadi bersemangat. Saat kapten mereka semakin kuat dan kuat, mereka merasakan semakin banyak jarak di antara mereka. Tapi ini tidak membuat siapapun di tim, karena pertumbuhan Long Haon berlanjut, pertumbuhan mereka juga dijamin. Setiap orang memiliki perasaan yang jelas ini.
Kekuatan Long Haon tentu saja tumbuh dengan cepat, tetapi seiring dengan itu, keuntungan yang akan mereka peroleh akan terus meningkat, dan dia tidak akan menunjukkan keberatan untuk membaginya dengan rekan satu timnya. Dengan demikian, yang lain tidak hanya tidak merasa cemburu tentang perolehan kekuatannya, tetapi juga berharap dia terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dengan kapten seperti itu, apa yang ingin mereka lakukan adalah mengikuti jejak Long Haon, membiarkan diri mereka sedekat mungkin dengannya. Ayo lanjutkan. Suara Long Haon menarik semua orang kembali dari pikiran mereka, mengungkapkan kejutan besar di wajah mereka. Kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10 sudah ditundukkan, jadi mengapa melanjutkan? Bukankah itu berarti mengarahkan lurus ke tujuan menaklukkan percobaan terakhir di lantai 2 menara keabadian ini? Dengan pengawal suci ke-10 bersumpah setia kepadanya, patung di kejauhan menjadi lebih jelas di mata mereka. Tanpa ragu, hanya satu tes terakhir yang tersisa di lantai 2. Long Haon berbalik dan menjelaskan, saya yakin bahwa setelah melewati percobaan terakhir ini, kami akan terus menghadapi musuh yang kuat berturut-turut di dalam rawa kesuraman. Kami bahkan harus menghadapi Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Setelah itu, menara keabadian adalah satu-satunya cara kami untuk mendapatkan kekuatan segera. Jika saya tidak salah, kita akan menghadapi pengawal suci ke-9 selanjutnya. Jika kemampuannya seperti yang saya duga, di tanah kematian di mana rawa kesuraman berada, dia akan sangat membantu kita. Bos, ayo kita lakukan. Sima Xian menunjukkan kepada kapten mereka tinjunya yang terkepal. Long Haon mengungkapkan sedikit senyum, sebelum membentangkan 4 sayap di punggungnya, dan mengembalikan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya. Tangan kanannya berkilauan dengan semburat emas, dan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali dalam genggamannya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Long Haon berada pada kondisi puncak peralatannya. Dari pedang ganda besar di tangannya sendiri, bahkan jika seseorang hanya melihatnya, mereka akan merasakan kekuatan ofensif yang mengerikan darinya. Perlahan maju dengan penerbangan, Long Haon kembali bersikap tenang. Itu karena pukulan yang tepat sebelumnya, dipenuhi dengan niat pedang yang tak habis-habisnya, menghasilkan ledakan wawasan tertentu. Meskipun wawasan ini masih belum jelas, dia jelas mengerti bahwa pemahamannya tentang niat pedang memperoleh lapisan lain, dan bahwa dia sudah dekat dengan batas yang dicapai pengguna pedang surgawi Ye Wushang di masa lalu. Hal ini terlihat dari persetujuan Arya Dewi Cahaya terhadapnya. Chapter 429-7 Seni Cair dari Dewa Kematian, 2. Patung besar itu secara bertahap menjadi lebih berbeda. Bentuknya sama dengan yang ada di lantai pertama. Itu memberi kesan yang sama pada kelompok itu karena telah mencapai ujung lantai, jika bukan karena lingkungan kabut dan kabut yang luas di sekelilingnya. Patung Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus melayang di sana, seolah-olah awan dan kabut membawa bebannya. Di depannya ada kerangka tinggi, duduk bersila. Kerangka ini seluruhnya berwarna kuning. Ketika kelompok Long Haon mendekat, pancaran cahaya kuning mulai terpancar dari tubuhnya. Mata Long Haon dipenuhi dengan kejutan, mereka memang dihadapkan dengan pengawal suci ke-9, jiwa dari pembangkit tenaga listrik, yang atributnya seperti yang dia harapkan. Elemen bumi. Meskipun Long Haon tidak tahu mengapa Slumbering Calamity Elus akan memasang penjaga suci elemen bumi untuk melakukan pertempuran udara terakhir di lantai ini, kewaspadaannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, ketika dia bertarung melawan kerangka hijau. Jika bukan karena identitas ahli nujumnya, Long Haon tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia akan dengan senang hati tunduk pada Slumbering Calamity Elus. Seorang leluhur yang mendirikan tempat ajaib seperti Menara Keabadian, yang mempertahankan kemampuan luar biasa bahkan setelah 10.000 tahun. Tingkat pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Menjadi anak yang cerdas. Ia mencapai kesimpulan bahwa jika Elus dibandingkan dengan dirinya sendiri, dirinya saat ini jauh di bawahnya, bahkan terlalu kecil untuk dibandingkan. Dan dengan demikian, dia benar-benar yakin bahwa Elus pasti punya alasan sendiri untuk menempatkan pengguna atribut bumi sebagai ujian terakhir di lantai 2. Patung Elus tetap tidak bergerak, duduk di sana dan tampak menatap semua orang. Hanya kerangka kuning elemen bumi yang berdiri dari posisi bersila.
Tingginya sangat dekat dengan kerangka merah, pengawal suci ke-12, tetapi tubuhnya tampak lebih kokoh dan bahunya lebih lebar. Ini memberinya kerangka yang sangat kokoh, seolah berdiri kokoh seperti gunung. Cahaya kuning samar menyala di punggungnya, memperlihatkan dua sayap tulang kuning yang menyebar, menjaga tubuhnya mengambang di udara. Sebuah cahaya kuning berkilauan tiba-tiba menyala di kedua matanya yang berwarna putih redup. Benar, warnanya putih, dan bukan kuning. Long Haon terkejut, dan banyak pikiran segera muncul di benaknya. Kerangka kuning ini tampak tidak lemah dalam kekuatan, dan mungkin sudah melampaui langkah ke-7. Saat ia sedang berpikir keras, kedua tangan kerangka kuning bergerak secara bersamaan, menciptakan penghalang kuning di depan Long Haon. Energi lembut yang dipancarkannya mendorongnya 10 meter jauhnya. Kemudian, cahaya kuning itu diikuti oleh gelombang, menyapu semuanya. Itu tidak hanya menyelimutinya, tetapi juga Hao Yue dan yang lainnya di punggungnya. Saat itu juga, awan dan kabut yang menutupi seluruh lantai 2 menjadi kuning. Energi dahsyat dan masif yang sulit digambarkan tiba-tiba muncul di udara, dengan panik menariknya ke bawah. Gravitasi. Long Haon langsung memahami kemampuan yang digunakan oleh kerangka kuning ini. Ini adalah teknik gravitasi yang hilang, yang digunakan pada zaman kuno oleh para penyihir bumi. Sayap di punggung Long Haon dengan panik mengepak dalam upaya untuk menstabilkan postur tubuhnya. Tetapi gravitasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan, dan bahkan dengan lebih dari 14.000 unit energi spiritual, dia masih tidak dapat tetap teguh, dan masih ditarik ke bawah sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Hao Yue memiliki lebih banyak kesulitan, mengingat tubuhnya yang besar dan sangat berat, yang jatuh jauh lebih cepat. Secara kebetulan, yang lain dengan pengecualian cair bereaksi dengan cepat, memegang tubuh Hao Yue sambil melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, untuk membantunya melawan gravitasi besar. Ini nyaris tidak mencegah Hao Yue jatuh. Ekspresi di mata kerangka kuning itu agak dingin dan acuh tak acuh, hanya memperhatikan orang-orang ini dalam diam melalui soul virenya. Itu menunjukkan rasa bangga yang terlihat. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat di 3 penjaga suci sebelumnya. Dan sekarang, kerangka kuning ini tampak merasa jijik untuk bertindak melawan mereka. Menurut pendapatnya, Long Haon dan rekan-rekannya sudah tidak mampu melawan gravitasi. Dan memang demikian, Long Haon jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri sedang habis dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika ini terus berlanjut, rekan-rekannya dan dia sendiri akan jatuh ke lantai pertama menara keabadian tidak lama lagi. Tetapi yang lebih penting, konsumsi energi spiritual dari rekan-rekannya tidak dapat dipulihkan di menara keabadian, yang akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Hao Yue, bawa mereka kembali ke lantai pertama. Rencana mereka akan terpengaruh pada tingkat ini, jadi Long Haon segera mengambil keputusan ini. Dia masih memiliki beberapa kartu truf, tetapi ragu-ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, karena dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelahnya. Tapi saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di pandangannya. Meskipun berkilau, cahaya abu-abu itu tidak terang, dan sepertinya memenuhi udara dengan kilau abu-abu. Sepasang sayap hitam mengepak di punggungnya, membawa cahaya abu-abu berkilau ini, saat sayap cair berkilauan seperti kepingan salju. Dia secara tak terduga tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi. Muncul seketika di depan kerangka kuning itu, dia menyapu sabit dewa kematian yang memancarkan kilatan dingin, membidik kerangka kuning itu. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat, sehingga meskipun tubuh cair masih tidak dapat dibandingkan dengan kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10, itu masih mendekati tingkat tertentu. Tanpa ragu, kerangka kuning dipenuhi dengan lebih banyak emosi manusia daripada 3 penjaga suci lainnya. Itu memiliki kebanggaan, kepuasan diri, dan penuh kepercayaan diri. Dalam pandangannya, lawan-lawan ini tidak cocok dengan kekuatannya dan tidak akan mampu melawan teknik gravitasi. Tapi sebaliknya, kesombongannya juga merupakan kelemahan terbesarnya. Tubuh cair tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan saat dia memulai penerbangan kecepatan tinggi, kerangka kuning itu merasa seolah-olah seluruh udara terbelah. Detik berikutnya, niat membunuh yang meluap muncul di depannya. Long Haon sangat heran.
Dia tidak pernah mengharapkan cair untuk campur tangan begitu tiba-tiba, benar-benar meniadakan ancaman yang dibawa oleh teknik gravitasi. Ketika cair memegang sabit Dewa Kematian, rasa dingin di matanya membuatnya berpikir bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Ini mengguncang dan menyenangkan Long Haon bahkan lebih dari kekuatan ofensif besar-besaran yang datang dari serangan cair. Apakah cair? Cair saya, kembali? Merasa matanya memanas, beberapa cairan mulai bocor dari mata Long Haon. Kerangka kuning itu seperti yang diharapkan kuat. Kedatangan cair sangat mendadak, tapi kebanggaannya juga tidak berdasar. Saat mundur, itu membangun dinding tanah tanpa peringatan, dan meskipun hampir dihancurkan oleh Scythe of the God of Death, itu masih beradaptasi dengan cepat. Tapi saat itu juga, niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh cair menghilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, kerangka kuning itu menatap kosong, tetapi gerakannya tidak berhenti. Seolah-olah naluri pertempurannya terukir jauh ke dalam tulangnya. Setiap saat, ia memikirkan langkah selanjutnya, dan nalurinya bergerak sebelum yang lainnya. Tangannya yang besar dan kuat tiba-tiba bersatu, dan segera, penghalang kuning menyebar di sekitarnya. Ini tampak seperti cincin api penentang dari penyihir api, tetapi mantranya mencakup semua arah, dan terlihat jauh lebih kuat. Menjadi mantra bumi dari langkah ke-6, itu menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu. Dan lebih jauh lagi, jangan pernah lupa bahwa itu dilakukan secara instan. Tapi sosok hitam pekat cair muncul tanpa suara di belakang punggungnya begitu mantra itu selesai. Warna abu-abu berkilau tiba-tiba muncul di udara, segera diikuti oleh suara membelah. Scythe of the God of Death mengeluarkan suara mendesis sedih, dipaksakan oleh penggunanya ke celah-celah kecil. Segera, karakter kematian muncul di tubuh kerangka kuning itu, dalam warna abu-abu berkilau. Sosok hitamnya berlalu dalam sekejap, sebelum gravitasi kuat di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika cair mendapatkan kembali pijakannya di punggung Hao Yue, niat membunuh yang berasal dari tubuhnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah matanya yang besar berkedip, tampak ragu. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Semua orang menatap agak kosong, bahkan Hao Yue. Ekspresi keterkejutan yang luar biasa memenuhi mata di lima kepalanya yang besar. Kata abu-abu, kematian, secara bertahap menghilang, dan kerangka kuning muncul kembali di depan semua orang. Hanya api kuning di matanya yang berhenti berdenyut, dan saat berikutnya, tubuhnya hancur berantakan, berubah menjadi debu kuning yang menghilang di langit. Kilatan cahaya kuning muncul, dan tubuh kerangka kuning itu terbentuk lagi. Hanya saja kali ini, itu jauh lebih besar daripada penjaga suci ke-11 dan ke-12 pada saat kelompok Long Haon membersihkan lantai pertama. Tidak kurang dari 1/4 jam kemudian, sosok kerangka kuning memadak. Hanya saja api kuning di matanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia tampak ketakutan di cair yang berdiri di Hao Yue, benar-benar bingung tentang situasi. Tak lama diam, sepertinya manusia yang ketakutan memulihkan akalnya sendiri. Kemudian penjaga itu membungkuk di depan Long Haon. "Tuan, pengawal suci ke-9 bersedia melayani Anda." Dibandingkan dengan 3 penjaga suci lainnya, suara yang satu ini jauh lebih jelas, hanya agak lemah. Setelah suaranya bergema, pengawal suci ke-9 ini kembali berubah menjadi bola cahaya kuning, terbang langsung ke Long Haon, dan bergabung kembali dengan melodi abadi. Menghasilkan ledakan panas, melodi abadi terus berkedip dengan cahaya keemasan di dada Long Haon. Long Haon bisa merasakan bahwa seolah-olah pengawal suci ke-9 ini memulihkan dirinya melalui energi yang terkandung dalam melodi abadi. Situasi ini muncul sebelumnya ketika penjaga suci ke-11 dan ke-12 mengalami kerusakan berat, tetapi tidak begitu berbeda pada saat itu. Dari sini, tingkat keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh cair bisa dilihat. Bahkan menara keabadian tidak dapat sepenuhnya memulihkan tubuh kerangka itu. Kemudian kata-kata yang Ye Xiaolei katakan di belakang Long Haon muncul di benaknya. Chapter 437 Seni Cair dari Dewa Kematian, 3. Menjadi salah satu yang dipilih oleh Dewa Kematian, warisan cair berisi kekuatan melampaui Dewa Kematian, yang kekuatannya melampaui makhluk lain. Sepertinya jiwa dari kerangka kuning yang disebut pengawal suci ke-9 ini menderita luka yang cukup berat.
Jadi dia tampak begitu putus asa. Bagaimana kekuatan cair bisa mencapai tingkat yang menakutkan? Saat itu, selama serangan terakhirnya, tidak diragukan lagi kekuatan yang dia peroleh melalui kebangkitannya sebagai salah satu dewa pilihan yang muncul. Ini tampaknya menjadi teknik, namun tidak menyerupai satu. Sejak belati samsara berubah menjadi sabit dewa kematian, yang menjadi senjata utama cair, Long Haon tidak dapat menilai kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi pada serangan terakhirnya, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan mampu melawan jika yang dia serang dengan kekuatan itu adalah dia mencapai kesimpulan bahwa itu tidak hanya membutuhkan dia untuk pergi keluar dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Niat pedang, tetapi bahkan meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk melakukannya. Dengan cara ini, adalah mungkin baginya untuk melawan, tetapi tanpa kepastian. Bukan karena kekuatan cair lebih tinggi dari Long Haon, justru sebaliknya, kekuatannya saat ini masih cukup di bawah Long Haon. Namun, kompor spiritual cair dan senjata di tangannya terlalu hebat. Saat berubah menjadi Skite of Death, belati samsara menjadi artefak suci yang asli. Bahkan setelah terbangun, cair saat ini masih belum mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, Long Haon bergabung dengan sisi cair. Cair, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mengingat bagaimana dia hanya menggunakan kemampuan yang begitu kuat, Long Haon takut serangan balasan yang mungkin dia derita. Cair bergumam, 7 seni dewa kematian, seni pertama, kematian prematur. Long Haon menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa 7 seni dewa kematian ini mirip dengan penggunaan kompor spiritual samsara di masa lalu, hanya saja lebih kuat. Tidak memberinya waktu untuk terus menanyainya, Cair mengangkat kepalanya untuk menatapnya, aku baik-baik saja. Saya baru saja merasa sedikit dibatasi sebelumnya, dan kemudian menjadi seperti itu. Kemudian saya merasa bahwa jika saya terus menggunakan kekuatan itu, saya akan kehilangan sesuatu sebagai balasannya. Secara kebetulan, dia ditangani dalam satu gerakan. Long Haon memahami Cair dengan baik. Dan mendengar penjelasan ini, dia akhirnya santai, sambil mulai agak memahami rahasia di balik 7 seni dewa kematian ini. Cair, dengarkan aku. Long Haon memberinya tatapan yang sangat serius, meraih bahunya dengan tangannya, sekarang tanpa 2 pedang yang dia ambil sebelumnya, kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dengan gegabah. Dan bahkan jika Anda menggunakannya, Anda tidak dapat menggunakan gerakan lain selain yang baru saja Anda gunakan sebelumnya. Dipahami? Jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya kehilangan 6 indera Anda. Ini hanya penggunaan pertama Anda yang akan tanpa reaksi, dan ini hanya karena efek dari kompor spiritual yang menyatu dengan tubuh Anda. Tapi tetap saja, jangan pernah menggunakannya tanpa tindakan pencegahan kecuali itu benar-benar cara terakhir. Mengerti? Melihat ekspresi bermasalah di wajah Long Haon, Cair segera merasa agak hangat, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merenungkan sejauh mana kekuatan yang baru saja dia gunakan, memiliki pemahaman yang samar tentangnya. Setidaknya, dia mulai mengetahui kemampuannya ini dengan lebih baik setelah kehilangan ingatannya. Tepat pada saat ini, patung di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut. Seolah menjadi hidup, patung itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Selamat, anakku. Uji coba di lantai 2 sudah selesai. Anda boleh melanjutkan, saya akan menunggu Anda di ujian akhir. Sejak Anda melewati lantai 2, Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk membela diri, tetapi untuk benar-benar mensukseskan warisan saya, kekuatan Anda saat ini jauh dari cukup. Anda harus menjadi jauh lebih kuat, dan bahkan lebih bertekad. Hanya dengan tekad untuk terus menekan ke depan Anda akan dapat mencapai pantai lain. Aku akan menunggumu di sana. Dalam perjalanan Anda berikutnya, Anda harus naik dengan kekuatan Anda sendiri. Sebelum Anda mencapai lantai 6, saya tidak akan memberi Anda hadiah lain selain penjaga suci yang Anda taklukkan. Saya sangat percaya bahwa Anda akan berhasil ke sisi saya. Pop. Sebuah pilar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan seolah menembus lantai,
pilar itu melewati batas lantai 2 ini, menjadi jalan menuju lantai 3. Melihat pilar lurus cahaya itu, Long Haon merasa agak kecewa. Dia awalnya percaya bahwa karena tidak ada dorongan energi spiritual mereka di lantai ini, mereka setidaknya akan menemukan beberapa peralatan sebagai hadiah. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan, dan dia akhirnya tidak mendapatkan hadiah lain selain 2 penjaga suci. Namun, kekecewaannya hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, Long Haon merasa lega. Seperti kata pepatah, beri manusia seekor ikan dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seseorang memancing dan Anda akan memberinya makan seumur hidup. Di lantai 2 ini, mereka sudah belajar tentang pertempuran udara. Bukankah ini bahkan lebih penting daripada peralatan? Selanjutnya, dengan bantuan dari 2 penjaga suci, kekuatan gabungan dari tim mereka telah melampaui sebagian besar pasukan perburuan iblis kelas raja. Tentu saja, pengawal suci ke-9 elemen bumi itu masih membutuhkan waktu pemulihan untuk mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Pada saat dia menghadapi cair sebelumnya, kekuatannya bahkan tidak terlihat sepenuhnya. Hanya saja semua kemampuannya dikendalikan oleh sabit dewa kematian cair yang luar biasa. Rawa kesuraman masih gelap, dan saat malam semakin dekat, gas rawa beracun di udara menjadi semakin berat. Danau tempat tinggal Shallallahu Alaihi Wasallam Skates mungkin adalah satu-satunya tanah murni di luar sana. Riak-riak sering muncul di permukaan air jernih ini, terdiri dari mineral murni. Danau ini tidak terlalu dalam, hanya sekitar 2 atau 3 meter. Jika seseorang melihat ke bawah ke danau dari permukaan, dia akan menemukan bahwa beberapa cahaya perak samar sesekali melintas ke bawah. Meskipun Shallallahu Alaihi Wasallam Skates terlihat garang, mereka sebenarnya adalah binatang ajaib herbivora yang tidak tertarik pada daging. Tumbuhan air yang melimpah di danau, serta tanaman merambat lembut yang tumbuh subur di lingkungan ini adalah makanan favorit mereka. Kadang-kadang mereka perlu makan, Shallallahu Alaihi Wasallam Skates akan memberi makan dalam kelompok. Mengambil bentuk kedipan cahaya perak, mereka memotong beberapa tanaman merambat yang kuat menjadi beberapa bagian, sebelum menghilang. Waktu makan mereka umumnya tidak berlangsung lama, karena mereka terlalu cepat, dan begitu mereka pergi, danau akan kembali tenang. Hierarki dalam komunitas Shallallahu Alaihi Wasallam Skates tidak ditentukan dengan cara yang sama seperti di antara binatang ajaib biasa. Ukuran potongan kulit perak di punggung mereka menentukan perbedaan kekuatan. Jadi, Shallallahu Alaihi Wasallam Skate dengan warna perak paling terang adalah yang lebih kuat dari yang lainnya. Skate gergaji dewasa adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, di antaranya mereka yang memiliki bakat tertentu akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat ke-9. Dan raja mereka adalah binatang ajaib asli dari peringkat ke-10, cukup kuat untuk membuat raja buah hutan meringkuk di depannya. Ini adalah salah satu raja sejati di rawa kesuraman. Cahaya redup diam-diam muncul di kejauhan dari lokasi Shallallahu Alaihi Wasallam Skates, dengan diameter sekitar 2 meter. Segera, satu demi satu sosok muncul darinya, segera melepaskan sayap spiritual mereka. Long Haon menunjuk ke langit, dan semua orang mengikutinya ke sana. Kali ini, dia tidak melepaskan mantel sucinya untuk menghilangkan racun dalam jangkauannya untuk semua orang. Mantel suci tidak diragukan lagi akan meningkatkan konsumsi mereka sedikit, tetapi dengan itu, mereka tidak perlu berkumpul begitu dekat lagi. Long Haon mengangguk kepada semua orang, dan kelompok itu dengan cepat menyebar dalam kabut. Cahaya merah, biru dan hijau muncul di depan Long Haon saat berikutnya, membungkuk di depannya. Long Haon kemudian menggumamkan beberapa kata di telinga kerangka hijau. Pengawal suci ke-10 mengangguk sebagai tanggapan, dan dengan kepakan 6 sayap di punggungnya, terbang ke depan seperti sambaran petir hijau. Pada saat ini, di sisi Long Haon, hanya Cair, Sima Xian dan Wang Yuanyuan yang hadir. Chen Ying'er bukan bagian dari operasi ini dan Lin Xin dan Han Yu tidak terlihat. Hao Yue juga terbang segera setelah muncul, bahkan tidak menggunakan kemampuannya untuk melawan racun. Dia bersama Lin Xin dan Han Yu saat mereka pergi. Long Haon mengangguk ketiga dan pengawal suci ke-11 dan ke-12 di sisinya. Bersiaplah untuk memulai rencananya. Sementara itu, dia perlahan mengangkat 2 pedang berat di tangannya, yang berangsur-angsur menjadi putih, saat dia memasuki keadaan mistis.
Tingginya sekitar 20 meter di udara, yang merupakan ketinggian tertinggi yang bisa dicapai oleh Shallallahu Alaihi Wasallam skates biasa. Ini adalah sesuatu yang Long Haon ditentukan dalam pertempuran sebelumnya. Danau jernih yang menjadi tempat tinggal Shallallahu Alaihi Wasallam skates sudah mulai tenang, dan saat malam menjelang, Shallallahu Alaihi Wasallam skates di air mulai tenang. Mereka sudah melewati waktu makan mereka, dan sebagian besar tertidur lelap. Shallallahu Alaihi Wasallam skates adalah sejenis binatang ajaib yang sangat suka tidur, dan meskipun serangan mereka luar biasa, gagasan mereka tentang wilayah bahkan lebih penting. Mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan tempat peristirahatan mereka, kecuali menghadapi situasi seperti penampilan kelompok Long Haon di sini. Serangan Haoyue tidak diragukan lagi telah dilihat sebagai provokasi terbesar bagi mereka, meningkatkan situasi tanpa mati tidak istirahat. Tapi kemalangan mereka, dengan penggunaan kekuatan misterius teleportasi melodi abadi Long Haon, mereka kehilangan target mereka. Bahkan jika mereka memiliki temperamen yang lebih buruk, apa yang bisa mereka lakukan untuk melampiaskan tanpa target? Setelah merusak vegetasi di sekitarnya, mereka akhirnya kembali dengan marah ke danau. Tapi tepat pada saat itu, tamu tak diundang lainnya muncul. Sosok tersembunyi tanpa suara muncul 30 meter dari danau. Siluetnya tersembunyi tepat di balik tanaman merambat, tidak menunjukkan jejak kehadirannya atau suara napasnya. Sebuah sinar biru berdenyut dalam api jiwa di matanya, menyapu segala sesuatu di depan. Setelah dia berhenti sesaat, sinar biru di matanya tiba-tiba menunjuk ke bawah, seolah mengirim sinyal. Setelah menghabiskan waktu yang singkat untuk merenung, sepasang belati aneh yang sebelumnya terlihat muncul di tangan pengawal suci ke-10. Saat sosoknya melintas, 6 sayap di punggungnya mengepak, dan dia mengambil sekejap untuk mencapai sisi danau. Belati di tangannya disilangkan dalam gerakan itu, saat 2 kilatan cahaya hijau terbang samar-samar ke danau yang jernih. Kedua lampu hijau itu menghasilkan jeritan yang memekakkan telinga, meledak tajam dalam sekejap di permukaan air. Mereka tidak membidik bagian dalam danau, tetapi hanya di permukaan. Segera, tornado hijau dengan diameter melebihi 1 meter muncul di atas danau yang jernih. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.